إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في كتابه الكريم أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan para khatib selalu mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan begitu pula kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan dan juga menstabilkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah bekal terbaik kita ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Ma'asyiral muslimin wa jamratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita jiwa, nafas, hidayah dan taufiknya hingga kita mampu menjalankan kaki-kaki kita kepada masjid dari masjid-masjid Allah, bait dari buyutillah, itu rumah dari rumah-rumah Allah, yang mana mungkin banyak sekarang di luar sana yang safar dan juga uzur-uzur lainnya sehingga mereka belum bisa hadir bersama kita untuk menyimak dan juga salat bersama untuk salat Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri karena telah memberikan kita jiwa sampai saat ini, memberikan kita jiwa sampai di bulan Muharram ini, memberikan kita kesempatan untuk senantiasa melipat gandakan pahala kita dan juga selalu mengingatkan kita untuk menjauhi daripada amalan-amalan yang akan dilipatkan di dalam bulan-bulan suci ini. Di antara ibadah-ibadah selain puasa yang kemarin kita lakukan, dan bahkan ibadah itu selalu sampai saat ini disunnahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperbanyak, yaitu selain puasa, yaitu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, di mana itu adalah ibadah yang sangat mudah, yang tidak memerlukan uang, tidak memerlukan tubuh untuk diletihkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang ibadah ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, bagaikan al-hayy wal mayyit, bagaikan orang yang hidup dan bagaikan orang yang mati. Mengapa bisa diseumpamakan dengan al-hayy wal mayyit, dengan orang yang mati dan orang yang hidup? Karena orang yang tidak lagi, yang sudah jauh, yang sudah kering hatinya dan jiwanya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan susah untuk menerima nasihat, maka jiwanya akan susah untuk menerima hidayah dari ayat-ayat Allah yang suci.
akan susah menerima hidayah-hidayah yang didapatkan daripada sunnah-sunnahnya. Begitu pula dampak negatif yang diakibatkan daripada kelalaian jiwa ketika tidak lagi berzikir kepada Allah, ketika tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak lagi mengingat kekuasaannya, mengingat kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini. Yaitu apa? Yaitu adalah ketika kelalaian berzikir itu telah meracuni majlis-majlis kita, di tongkrongan-tongkrongan, di dapur-dapur, di rapat-rapat, di mana Rasulullah SAW bersabda, di dalamnya ada ancaman bagi majlis-majlis yang terangkat di dalamnya kelalaian atau terangkat di dalamnya zikir kepada Allah. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tirah. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidak ada suatu majlis dari majlis-majlis yang mana mereka tidak menyebutkan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak bersalawat kepada nabinya, kecuali bagi mereka kebinasaan, bagi mereka kerugian. Fa in syaa'a 'adzabahum, maka jika Allah berkehendak maka Allah akan mengazab mereka, dan jikalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuni mereka. Bayangkan obrolan-obrolan duniawi yang kita anggap menyenangkan hari ini, kelak di hari kiamat akan berubah menjadi penyesalan yang amat besar yang membuat kita gigit jari hanya karena kita pelit untuk sekedar mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah di sela-sela pembicaraan tersebut. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui betapa mengerikannya dampak meninggalkan zikir, mari kita lihat betapa agungnya amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan ada sebuah amalan yang pahala dan kedudukannya mampu mengalahkan besarnya sedekah emas dan perak, bahkan mampu mengalahkan pahalanya orang yang maju ke medan perang dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz dhahabi wal wariq wa khairil lakum min an talqaw 'aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala. Qala dzikrullahi ta'ala. Apakah kalian mau kuberitahukan tentang amalan yang terbaik yang bisa kalian lakukan dan paling suci di sisi Tuhan kalian, dan juga paling tinggi dan juga bisa mengangkat derajat-derajat kalian, dan lebih baik untuk kalian dibandingkan kalian bersedekah dengan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, maka kalian menebas leher-leher mereka dan juga mereka menebas leher-leher kalian. Mereka pun berkata, "Tentu ya Rasulullah." Dan Nabi pun menjawab, "Zikrullahi ta'ala, ibadah itu adalah zikrullahi ta'ala, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar. Mengapa zikir bisa lebih utama daripada jihad? Karena orang yang berjihad mengangkat pedangnya tujuannya adalah agar kalimat Allah ditegakkan dan diingat di muka bumi. Maka orang yang berzikir dia telah langsung menuju inti dari seluruh tujuan syariat Islam, yaitu menghidupkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwanya. Maka jika zikir memiliki kedudukan seagung ini, zikir apa sajakah yang bisa kita amalkan untuk mengubah hidup kita setelah keluar dari masjid ini? Di antaranya adalah zikir pelubur dosa sebanyak buih di lautan. Bagi kita yang merasa lumuran dosanya sudah tak terhitung, yang merasa maksiatnya terlalu penuh, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pemutih dosa yang sangat dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala subhanallaha wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr."
barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya butuh waktu kurang dari 3 menit sehari untuk mengucapkan kalimat tersebut, namun dampaknya mampu meruntuhkan gunung-gunung dosa yang kita pikul selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah istighfar, yaitu adalah kunci hujan, keturunan dan juga kekayaan. Bagi yang anda saat ini yang datang ke masjid dengan hati yang sesak karena urusan rezeki yang mempet, bisnis yang seret, ataupun bagi anda yang bertahun-tahun merindukan hadirnya seorang anak namun belum dikaruniai, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya langsung melalui ayat Al-Qur'an dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah ampun, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dialah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta serta anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Para ulama menjelaskan ayat ini adalah garansi mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sebuah negeri kering, istighfar akan menurunkan hujan dengan sebabnya. Jika seorang hamba miskin, istighfar akan mendatangkan kekayaan. Dan jika sepasang suami istri merindukan buah hati, maka semoga istighfar akan menjadi wasilah lahirnya anak yang dirindukan. Maka kita harapkan, wahai hamba-hamba Allah, pulanglah dari masjid ini dengan tekad yang baru. Jangan biarkan lisan kita menganggur saat menyetir kendaraan, saat berjalan kaki, saat mengantri. Basahi lisan kita dengan subhanallah wa bihamdih, dan juga ketuk pintu langit dengan astaghfirullahal azim. Niscaya keajaiban itu akan datang menghampiri hidup kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua yang singkat ini, khatib ingin menekankan kembali bahwa dampak terbesar dan berzikir yang akan langsung Anda rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah lahirnya ketenangan jiwa dan jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di tengah zaman yang penuh dengan tekanan ekonomi, tuntutan hidup, dan berbagai berita-berita yang membuat kita cemas. Tidak ada benteng yang lebih kokoh untuk menjaga akal dan mental kita melainkan zikir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dan berjanji di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Ketika lisan kita basah mengingat Allah, dampak hebat lainnya adalah akan langsung Allah mengingat kita. Logikanya adalah jika pencipta alam semesta ini sudah mengingat dan memperhatikan hambanya, maka jalan keluar dari setiap masalah hidup akan didatangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Oleh karena itu, marilah kita tutup ibadah Jumat ini dengan membulatkan tekad kita agar setelah keluar dari pintu masjid ini, lisan kita tidak lagi
kering, melainkan terus basah mengagungkan namanya di setiap waktu dan keadaan. Dan juga syariat telah mengajarkan kita bahwasannya ada suatu zikir yang sangat patut kita baca di hari-hari Jumat kita, yaitu bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dampaknya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita, yaitu memuji-muji kita. Bahkan ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, janjinya adalah bahwasanya Allah akan bersalawat kepada kita lebih daripada satu kali, bahkan 10 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dhikrik wa syukrik wa husni 'ibadatik. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك وقلوبنا مطمئنة بطاعتك ونفوسنا خاشعة لعظمتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.